Ya, sebenarnya tadi nggak niat untuk ini apa Oh, untuk diskusi aduh, tadi cantik sebenarnya nggak niat. sekali Ibu Rosi ini. Siap, cantik sekali ini. Luar biasa Ibu Rosi ini ya. Thank Ya, you, jadi thank menurut Pak you. Jospen ini Bu Rosi, menurut selamat malam ya Bu Rosi. Ya, sehat Ya, selalu, selamat dimudahkan malam, Bang. rezekinya, dilancarkan usahanya, ya, dan dibimbing oleh Roh Kudus dan diberikan kasih karunia Tuhan. Tadi, menurut Pak Jospen Bu Rosi, melalui Bible ayat yang dia sampaikan, katanya di Bible itu seharusnya Tuhan itu dua. Makanya saya kaget begitu Bu Rosi. Silakan, biarkan beliau jelaskan, nanti Ibu luruskan. Silakan Pak Jospen. Saya Baik, catat ya. Saya ya, belajar ya. sih, saya catat ini. Saya Nah, catat. Silakan. menurut saya karena latar belakang orang Batak, saya ingin pakai bahasa Batak dulu karena selama ini saya pakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, pakai bahasa Yunani, sekarang saya pakai bahasa Batak dulu. Dalam Yohanes 17 ayat 3 ya, dibilang begini. Alai namananda ho, alai namananda ho, debata nasasadai. Jadi 1 Timotius 6 ayat 16 itu adalah debata nasasadai. Ya. Nah, siapa itu? Ada selanjutannya. Debata nasasadai, debata nasitongi. Ya. Nah, siapa itu Yesus? Nah, doho Yesus Kristus nasinurum. Jadi Yesus itu nasinurum. Disuruh sama siapa? Disuruh sama debata nasasadai. Nah, Nasi? Ido hanguluan na saleleng leleng nah sekarang kalau begitu siapa itu Yesus? Nah ini ya dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan begini, gabe daging ma hatai jalan maringan di tonga-tonga nihitaon, jadi huida hamima hasangaponna. Nah, jadi hatai jadi hasangaponna itu sebagai apa? Nah, ini ima hasangaponi anak sasada nasian amai. Jadi Yesus itu adalah anak sasada nasian amai. Ya. Jadi kalau Bapa itu adalah debata nasasadai, kalau Yesus adalah anak Batako. Kasadana Sian Amai. Itu jawaban saya. Terima kasih Oh. Ustaz. Berarti dua Tuhan. Berarti poinnya itu dua Tuhan Pak Jospen atau gimana? Kasih poinnya Pak Jospen. Saya mau catat bagaimana ini. Poinnya adalah dua Tuhan. Satu adalah anak, Oh, dua satu Tuhan. adalah Tuhan, satu adalah anak Tuhan. Ya, ya. Oh iya, berarti Tuhannya, Tuhan mengutuk anak Tuhannya ya? Mengutus anaknya. Iya, mengutus anaknya. Anaknya itu kan Tuhan juga kan? Iya, iya. Memiliki karena dia Ya, berasal dari silakan Tuhan. Bu Rose. Ya, siap. Bu Rose silakan. Iya, Bang, kan Tuhan itu ya, Bapak yang Tuhan Yesus bilang satu-satunya Tuhan yang benar Ya. adalah kan Bapak, dan Bapak telah mengutus Yesus Kristus. Benar, Yesus itu utusan ya. Tapi gini Bang, kalau mau dibikin roadmap ya, mulai dari Yohanes 1 ayat 18 dikatakan Yesus itu ada di pangkuan Bapa. Betul, data lagi. Ya, nah waktu Yesus masih di dalam diri Bapa, kan dikatakan apa, Bapa itu memperanakan Sang Firman. Jadi Ibrani 1 ayat 5 mengatakan gini, anakku engkau kuperanakan pada hari ini. Aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Ibrani 1 ayat 5. Betul, Nah, Bu, betul. lalu roadmap berikutnya apa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Oh Firman itu bersama-sama dengan iya. Tuhan. Jadi saya ngurutinnya gini Bang, Yohanes 1 ayat 18, Ibrani 1 ayat 5, terus apa? Yohanes 1 ayat 1. Itu kalau mau dibikin roadmap-nya antara Bapa dan Yesus ya. Ontologisnya Bang. Wih, luar biasa ya. Betul, Iya. betul sekali. Ya, jadi Yesus itu adalah terang yang keluar dari sumber terang. Nah, Bapa itu Iya, kan yang maha kuasa, yang maha tinggi, ya, Data. yang maha besar. Gini Bang, tidak Betul, ada ruang betul, Bu. yang bisa menampung Bapa. Nggak ada. Karena kebesarannya ya, kemahakuasaannya tidak ada. Makanya dia menyatakan diri secara parsial.
Oh, Menyatakan diri secara sebagian, yang itu disebut dengan anak. Terang yang keluar dari sumber Iya. terang, gitu loh Bang. Jadi pengertian anak Iya. itu sebagian cahaya dari sumber cahaya. sambil Atau kalau bertanya. Tapi kalau statistik kan betul, sampel betul. darah diambil dari darah tubuh kita gitu Bang. Sama nggak Bang? Saya tanya, Bang? betul, Sampel darah itu Iya. sama nggak dengan darah yang di tubuh kita secara keseluruhan? sama. Ya betul betul. Nah itu begitulah bapak dan anak itu. Iya. Bedanya Tapi bapak dan anaknya, anak adalah tapi Pak Jospen mengatakan bahwa anaknya itu Tuhan. Bagaimana Bu? Masa kita punya darah Tuhan kan? Tidak mungkin kan Bu? Tetap dia cahaya Ya, yang sekarang keluar ini. dari sumber cahaya. Iya. Benar kan? bapak kan dan anak satu usia, satu zat, satu hakikat. Nah, maksudnya gini, kalau cahaya keluar dari sumber cahaya, dia cahaya juga nggak? Cahaya dari keseluruhan? Cahaya. Iya. Cahaya. Jadi sama nggak Bang? Iya, betul. Bapak dan anak itu? Iya, sama. Tuhan yang tidak kelihatan, yang maha besar itu, dengan Tuhan yang menyatakan diri secara parsial itu sama nggak? Kalau secara usia, secara zat? Sama. Iya satu mereka. Oh, Satu zat. Terang yang keluar dari sumber terang gitu Satu Bang. hakikat. Tapi hanya sebagian ya terang berarti itu. sama-sama terang, Sebagian. sama-sama terang itu. Iya. Memang Oh, zat berarti makhluk terang, Bang. berarti betul tanggapan apa? Berarti Ibu Rosi sepakat dengan Bapak Jospen bahwa ada dua Tuhan ya, begitu ya? Kelihatan dua karena satu mengambil wujud Bang. Iya. Oh, kelihatan dua karena satu mengambil wujud. Berarti Iya. Tuhan yang kelihatan dan Tuhan tidak kelihatan, benar? Iya. Iya, Kelihatan itu luar biasa. Memang ini ilmu teman-teman. Saya catat loh. Nih, Kami sepakat di situ. Catat Kami loh. saya nih, sepakat. nih, saya catat loh. Hmm. Oh, ini ada Pak Pendeta Ferry juga. Pak Pendeta Ferry, on cam Pak Pendeta Ferry. Ini, Bang. Oh, iya begitu Bu. Oh, Ini saya bikin urutannya Bang. wih, bagus sekali Ibu ya. Itu kalau saya bisa minta itu, boleh saya minta Ibu, saya pelajari. Biar catatan saya bagus Bu. Iya Pak Pendeta Ferry, open cam Pak. Nah ini Pak. Ini kehadiran pendeta kita Waktu dia semua nih jadi- malam ini. Jadi nih. manusia ya di bumi Bang begini. Nih. Iya. Oke, bagaimana tanggapan Pak Pendeta Ferry tadi disampaikan sama Pak Jospen bahwa ada Tuhan yang mengambil wujud dan ada Tuhan yang tidak terlihat tadi karena cahaya keluar dari sumber cahaya adalah cahaya. Begitu. Memang luar biasa, saya dapat ilmu loh. Ibu, makasih Ibu ya. Silakan Pak Ferry. Iya kan. Iya kan. Iya, makasih Ibu. Ibu ini sudah cantik, pintar, lagi luar biasa ini Ibu ini. Ya. Ya. Silakan Pak Ferry. Jadi kalau menelaah mengenai jati diri Yesus, Bang, memang banyak macam-macam tafsir sampai gambar-gambar segala, Oh, sampai dimasuk-masukkan ke logika kita. Tapi sebenarnya kan kita nggak mampu membahas logikanya Tuhan begitu. betul. Iya, betul juga ya. Jadi kalau kita mau menelaah, kita harus kembali kepada pemahaman Abrahamik. Orang Kristen ini pada umumnya menyebut Bapak Abraham. Sementara mereka nggak mengerti apa itu, ya, apa sistematisnya konsep daripada Abrahamik. Oh, Gitu loh, Bang. oh begitu Apa ya. saja sih? Berarti Pak Ferry tidak sepakat dengan penjelasan tadi. Pak Pendeta tidak sepakat Pak Ferry dengan penjelasan tadi atau gimana? Apapun yang mereka gambarkan, ya, apalagi latar belakang mereka berdasarkan daripada Tritunggal, itu tidak sesuai dengan ajaran Musa dan para nabi sebelumnya. Aduh. Lah terus bagaimana yang saya catat ini? Bagaimana Bu? Makanya kita Satu harus saat, mengerti dasarnya dulu. Betul. Dasarnya adalah kita adalah monoteisme. Berdasarkan daripada keyakinan Bapak Abraham. Makanya kita disebut konsep daripada Abrahamik. Kita harus tahu konsep Abraham itu siapa saja. Termasuk saudara tertua kita dari bangsa Israel, termasuk orang-orang Kristen, termasuk saudara Muslim, termasuk juga ada di Israel ada keyakinan Druze. Walaupun konsep mereka berdasarkan kepada Ismailia. Saya malah justru lebih salut kepada saudara kita yang beragama Sikh, mohon maaf. Mereka lebih mengerti tentang Tuhan yang satu. Padahal konsep mereka bukan berdasarkan daripada Bapak Abrahamik. Konsep agama Abrahamik.
Saya salut terhadap mereka. Bapak Abraham tidak pernah mengajarkan tentang dua Tuhan, apalagi triteisme. Tidak pernah. Dia menggambarkan memuji Tuhan yang satu gitu loh, Bang. Dan Yesus melanjutkan ajaran tersebut. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel. Ya. Tuhan kita itu esa. Nggak pernah digambarkan dua. Bahkan Yesus sendiri dia belum pernah bilang bahwa dia adalah Tuhan daripada Tuhan. Nggak pernah dia gambarkan seperti itu. Di mana ayatnya dia berkata aku adalah Tuhan yang keluar daripada Tuhan? Nggak pernah. Ayatnya. Iya, maksudnya Bapak baca dulu secara eksplisit. Apakah dia merinci bahwa dia adalah Tuhan? Yang dia sebutkan aku adalah anak yang keluar daripada Bapa. Nah iya. Udah kau akui bahwa dia adalah keluar dari Bapa, kenapa kau bantah? Dia adalah Tuhan yang keluar dari Tuhan. Makanya saya heran loh, Bang. Mereka menyebut Bapak Abraham tetapi tidak mengerti apa itu konsep daripada Bapak Abrahamik. Oh begitu ya? Coba saudara Muslim, bahkan saudara yang di luar daripada konsep Abrahamik, agama Sikh, saudara kita yang beragama Sikh, mereka malah mengerti Tuhan yang satu. Mereka nggak dua, nggak tiga, nggak ini, nggak itu, nggak ada embel-embel. Makanya marilah kita, apapun denomnya, kalau kita kembali pada ajaran Mesias ya, yang sesungguhnya, ini kita pasti nggak terkontaminasi oleh hal-hal lain. Iya betul karena sesuai Bible juga begitu sih kalau pemahaman kami yang Islam ya, makanya dari tadi mau dia denom betul. mau dia denom apapun, ayo kita kembali pada pengajaran Mesias di mana ia menyembah Bapaknya yang satu. Oh iya betul. Silakan Ibu atau siapa Pak Jospen mau tanggapi, silakan. Ini luar biasa, saya catat loh ini. Ilmu luar biasa ini. Yesus itu hamba. Bukan Tuhan, dia hamba daripada Bapaknya. Dia mengeluh berkeluh kesah kepada Bapaknya, dia berdoa kepada Bapaknya. Oh. Jadi gini ya. Bahkan dia menyerahkan lagi nyawanya kepada Bapaknya. Sehingga dia ini dia ini oleh Bapaknya, dikendalikan oleh Bapaknya. Segala kuasa yang Yesus miliki itu berasal dari Bapa. Apa yang Bapak miliki memang benar. Anak juga pasti memiliki apa yang Bapak warisi kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Makanya saya heran dengan segala gambar konsep-konsep ini loh, Bang. Iya. 17 ayat 3 itu sudah jelas, ya. 17 ayat 3 itu, Yohanes 17 ayat 3. Bahkan Pak Jospen sendiri sudah tulis. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim dan mengenal Yesus Kristus, ya, Yeshua Hamasyah yang Engkau utus. Dia utusan. Jadi nggak pernah secara eksplisit, secara terperinci memahamkan terhadap kita di zamannya pada saat itu tentang hal-hal kosmik seperti itu. Dia hanya menata kehidupannya sebagai hamba di hadapan Bapaknya. Sudah, ganti bicara. Silakan Bu. Terus kalau dia Tuhan, kenapa dia ini makan ikan goreng? Tuhan kok makan ikan goreng, kan begitu, Bang? Itu logika manusia. Iya, itu data masuk logika, betul. Tapi Ibu Rosi ini juga betul loh, bukannya data kan? Luar biasa. Mantap ini. Terima kasih saya dapatin menggunakan logika kita terhadap logika Tuhan, terhadap jalan Tuhan. Gitu loh, Bang. Tuhan itu nggak bisa kita bahas semena-mena. Berdosa kita. Kalau kita fitnah Yesus, dia seperti ini, begini, begitu, itu fitnah. Hati-hati kita. Kita harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Bapa. Iya, betul. Jadi Ibu Rosi, silakan. Silakan. Iya, sepanjang itu dinyatakan di dalam Alkitab ada ayat-ayatnya, kenapa tidak kita menyusun pasal, ya, membangun sistematika teologi sehingga membangun suatu narasi yang utuh. Siapakah Engkau Tuhan? Teologi itu baru kenal di zaman ini. Nah, sekarang Gantian dulu bicara, selesai dia bicara, baru kau bicara Ferry. Siap. iya,
Ini kan tadi kan saya lagi buat roadmapnya kan, dari Bapa di dalam, maksudnya anak di dalam pangkuan Bapa. Terus Bapa memperanakan Sang Firman dengan cara berfirman. Karena memang pada hakikatnya Tuhan itu kan berfirman. Saya tahu itu, Bu. Ya jadi, ya, iya Tuhan itu bentar. Iya, jadi Tuhan itu adalah Bapa yang Bapa segala terang, Yakobus 1 ayat 17, Bapa segala roh, Ibrani 12 ayat 9, dan yang berfirman, Ibrani 1 ayat 1. Itu rumusan saya tentang Tuhan. Iya, saya tahu itu, Bu. Saya tahu. Iya, iya, situ aja. Jadi Tuhan itu Tuhan yang berfirman, bukan Tuhan yang bisu. Nah, kalau maksudnya Yohanes ayat 1 itu jangan salah diartikan, itu adalah di dalam ontologisnya, ketika Bapa memperanakan Sang Firman, barulah dikatakan pada mulanya adalah Firman. Tapi harus ada pendahuluannya, Bapa memperanakan Sang Firman. Ini kan yang suka di skip oleh orang Kristen. Bagian ini nggak jelas, sehingga pemahaman ayat Yohanes 1 ayat 1 suka apa ya, jadi salah kaprah saya lihat, khususnya di orang-orang Tritunggal. Nah, itu Itu, dia. Karena diartikan logos, perkataan, kecerdasan, padahal maksudnya dia itu Sang Firman, namanya Sang Firman, dan Sang Firman ini berfirman gitu loh. Bapa juga berfirman. Jadi bukan Sang Firman itu aja yang punya firman. Ini kan pemahaman ini yang saya lihat sering membuat orang Tritunggal bingung. Yohanes 1 ayat 1 itu. Mereka pikir, oh pada mulanya tuh maksudnya pada mulanya langsung firman begitu, padahal tidak. Bapa itu berfirman ketika memperanakan Sang Firman. Ini Bang di sini yang skipnya saya lihat. Orang-orang Kristen tuh kebanyakan begitu. Iya, bisa ditanggapi, Bu. Makanya Yesus itu kan sebagai firman dafar, firman yang hidup. Bukan berarti Bapa berhenti berkata-kata. Kan begitu. Justru Bapa itu hakikatnya juga berfirman, Bang. Kalau Anda bilang firman itu milik firman saja, Anda jadi salah kaprah kalau menurut saya ya. Tidak, Anda bahas dulu yang saya bilang ini, Bu. Yang saya narasikan ini. Ya, Gitu, Bu. iya, jadi ya tolong dipahami bahwa firman itu bukan Bapa yang sekedar hidup. bukan artinya kecerdasan belaka, bukan Bang. Itu memang keberadaan Sang Firman yang diperanakan oleh Sang Bapa. Iya, Gitu, saya Bapa tahu. memperanakan Sang Putra itu dengan cara berfirman, memperanakan Sang terang yang keluar dari sumber terang itu dengan cara berfirman. Jadi intinya sebenarnya Tuhan ya, kalau boleh saya singkatkan, Tuhan itu adalah cahaya yang berfirman, ya. Kalau dipendekin, Tuhan itu siapa sih? Cahaya yang berfirman, ya. Intinya gitu. Ya. Karena memang zat Tuhan itu adalah cahaya. Ini sesuai dengan Konsili Nisea kan? Bahwa terang itu keluar dari sumber terang. Konsili Nisea 325 menyatakan hal itu, dan saya meneguhkan apa yang dinyatakan dalam konsili tersebut. Kalau ditanya zat, apakah Tuhan punya zat? Yes, zatnya cahaya. Tapi cahaya yang berfirman, bukan sekedar cahaya yang seperti itu, tidak. Iya, lanjut, Bu. Nah, jadi kan waktu Tuhan Yesus misalnya menempuh perjalanan sebagai manusia, kan itu kan gini, ada terang yang tidak terhampiri, ada kerajaan sorga. Nah, di kerajaan sorga ini adalah Yesus dan para malaikatnya, Sang Putra dengan para malaikat. Tahu Itu saya. dikatakan sebagai, ya teman-teman sekutu kan, dalam arti apa? Rupa Yesus dan para malaikatnya itu mirip. Makanya kalau mereka duduk bareng tuh mirip gitu, antara rupa Yesus Sang Putra, Raja Sorgawi, itu mirip dengan para malaikat. Nah, Iya. di kerajaan sorga inilah ada masalah. Tapi bukan berarti Itu semuanya. pemberontakan dari salah satu teman sekutu atau anak Tuhan yang bernama Lucifer. Kan begitu ceritanya. Nah, makanya itu, ini Bang Loding mana Bang Loding? Bang Loding. Iya, Bang Loding. Iya, jadi Iya Bu, gini. saya ambil apa? Bang Ambil Ferry, Bang kertas Ferry, sama apa? hampir. Pulpen. Jadi kan tadi saya berusaha Pulpen kurang menjelaskan apa kan? tingkap-tingkap langit lah ya, katakan kalau boleh begitu kan. Ini ada Iya, cahaya iya yang Bu. tidak terhampiri. Saya nyimak dari tadi luar biasa.
cahaya yang tidak Ya. terhampiri ya daerah itu. Terus ada kerajaan surga, di mana di situ Sang Putra atau Yesus dengan para malaikat, itu kerajaan surga. Lalu apalagi di bawah kerajaan surga itu bang ada yang namanya tingkap-tingkap langit. Ada tingkap-tingkap Iya, langit bang. tingkap-tingkap langit. Ya, Betul. terus di bawah tingkap langit apa? Paling bawah bumi. Mm-mm. Gitu. Gimana mungkin Pak Botak ada tanggapan Pak Botak karena ini semua ini berdata Pak Botak. Silakan Pak Botak. Jadi di Kristen menurut penjelasan Pak Jospen sama Bu Rose, Tuhan itu dua karena cahaya keluar dari sumber cahaya. Kalau Pak Botak ini Yesus adalah Bapak itu sendiri Bu Rose. Itu namanya JO. Oh JO, berarti kalau JO itu mereka gimana Bu? Patut dituruti apa sesat atau gimana Bu? Ini saya tanya biar saya catat Bu. Ya kalau JO itu biasanya Bidat. ya Bapak itu nggak ada ya Yesus aja gitu. Oh, Kalau berarti Yesus salah bilang pemahaman Bapak itu begitu. ada. Ya kalau Oh salah. maksudnya kan ya Bapak Yesus kan bilang Bapak lebih besar dari aku. Iya Yesus betul, itu cuma betul. sebagian dari cahaya. Nah kalau Betul. JO itu Ini nggak ada ibu luar begitu. biasa itu ibu kan. Makanya saya senang sekali sama ibu, sudah cantik, pintar. Gimana Pak Mister Botak? Bisa tanggapi? Jadi menurut ibu firman itu siapa? Firman itu Sang Putra. Firman itu siapa dan Namanya berasal dari memang mana? Sang Dan dari Firman. firman Namanya itu itu siapa? di Firman itu Iya, apa? namanya di Ibrani 19 ayat Apa 13 tuh namanya firman? Sang Firman. Apa dan dari mana Namanya memang dia? Sang Firman. Karena Iya, dia dari mana dikatakan datangnya dengan cara firman? berfirman. Ya ngomong dulu lah bang, jangan kayak gini lah. Ya ibu, makanya ibu firman itu siapa dan firman itu dari mana dan firman itu apa? Firman itu Yohanes 1 tadi ayat kan saya 1 udah jelas bilang mengatakan bahwa dia firman itu adalah diperanakan Allah. oleh Firman itu diperanakan oleh Bapa. Kayak mana Firman dia itu adalah beranak? Sang Putra bang. Firman itu adalah Sang Putra. Cahaya yang keluar dari sumber cahaya. Sebagian Kok cahaya dia cahaya bang. keluar dari sumber cahaya? Iya, namanya Sang Firman. Kenapa disebut Sang Firman? Karena dia diperanakan dengan cara berfirman. Jadi ketika sumber cahaya ini berfirman, ya itu yang cahaya yang keluar itulah dengan cara berfirman. Ya, ayatnya ada loh bang, ayatnya ada. Sih nggak asal ngomong. Coba di mana? Ibrani 1 ayat 5. Di mana? Bapak Di mana? bilang, Anakku engkau kuperanakan pada hari ini. Itu kan berarti Bapak berbicara. Bapak berfirman nggak? Ibrani 1 ayat 5 bang. Ayatnya ini Botak. Ustaz Botak, ini ayatnya. Ini ya. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Ini si Pastor Loading bikin stiker pun ditutupi saya punya itu. Nah, dari ayat 3 dulu kita baca. Iya, ya. Saya perbesar dulu sedikit ya, sebentar. Ia adalah Maaf Bu ya, soalnya Saya saya kalau ke sebelah, saya catat pakai mesin ketik soalnya, biar saya print, saya dapat ilmu dari Ibu dan Pak Botak ini juga berilmu luar biasa, pernah diskusi sama saya, sampai kewalahan saya itu dia buat Pak. Jadi ini saya dapat Pak Jospen juga berdata nih. Aku kan luar biasa. Siap, lanjut Bu. Lanjut. Lebih Saya hebat, catat lebih soalnya. hebat yang pakai ini. Iya, silakan. Iya, lanjut. Ini ya. Lanjut. Pak Jospen, silakan Pak Jospen. Ya, ia adalah cahaya kemuliaan Allah ya dan gambar wujud Allah ya. Kemudian dilanjutkan dalam ayat ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat ya, di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan ini, Ya. anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi Yesus itu keluar dari Bapa. Makanya mengapa Bapa itu memiliki gelar Allah Bapa? Karena ini dilanjutkan di ayat berikutnya, dan
ya. Kenapa Allah Bapa itu memiliki gelar Allah Bapa dan Yesus memiliki gelar anak Allah? Karena ini. Dan selanjutnya dikatakan, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Itulah hubungan antara Bapa di surga dengan Yesus. Nah, selanjutnya dalam bahasa Yunani ya, bahasa Indonesia kurang pas ini terjemahannya ini. Bahasa Yunaninya yang pas ya, bahasa Yunaninya dalam Yohanes 1 ayat 18. Kalau bahasa Indonesia mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Di situ ditulis anak tunggal Allah. Itu kurang pas itu. Yang benar adalah ini. Ini adalah God ya. Bahasa Yunaninya ini Theon. Ya, bahasa Yunaninya adalah Theon. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Theon Bapa dalam suatu waktu ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa dalam suatu waktu. Nah, dilanjutkan. Tetapi ini bahasa Indonesia, bahasa Yunaninya ini yang mantap kali saya rasa. Ini ada kata monogenes. Arti monogenes ada only begotten. Only artinya satu-satunya. Begotten artinya dilahirkan, diperanakan, keluar. Nah, jadi ini ada kata Tuhan. Jadi Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya yang dilahirkan. Makanya dia memiliki kodrat Tuhan karena dia adalah Tuhan yang keluar dari Tuhan. Betul. Makanya bahasa Yunani mengatakan satu-satunya Tuhan yang dilahirkan. Makanya kalau Laya orang Batak atau bukan? Saya tanya dulu. Laya orang Batak atau bukan? Bukan. Hah? Orang Batak udah dari Medan di Iya. Ya. Nah, saya orang Batak. Ya. Mantap. Nah, makanya gelar di dalam Yohanes pelan-pelan. Iya. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan begini. Ayat 18 tadi ya, ayat 18 tadi yang dari bahasa Yunani tadi. Dangdung adong marnida debata. Jadi Bapak itu satu-satunya nggak bisa terlihat. Dang adong marnida debata. Tetapi ini anak nasasadai. Jadi lebih tepat terjemahan bahasa Batak daripada bahasa Indonesia. Anak nasasadai. Jadi gelar Yesus itu adalah anak sasadai. Nah, itulah di ayat 14 pun begitu. Di ayat 14. Ya. Lihat. Gabe daging mahatai. Jala maringan di tonga-tongani hitaon jadi huida hamima hasangaponna. Hasangaponnya Yesus itu apa? Ima hasangaponi anak sasada na sian amai. Jadi hasangaponi Yesus itu adalah anak sasadai. Nah, kalau gitu Bapak itu apa gelarnya? Nah, gelarnya kalau bahasa Batak ya, kalau bahasa Indonesia, bahasa Bataknya Yohanes 17 ayat 3 ya. Bahasa Bataknya bilang begini, kalau Bapak itu adalah alai nama nadaho debatana sasadai. Jadi Bapak itu adalah debatana sasadai, sedangkan Yesus adalah anak debata sasadai. Itulah perbedaan antara Bapak dengan Yesus. Ya. Itu jawaban saya. Terima kasih. Itu ya Jerman nih. Nggak nunjukkan muka dia. Jadi kan dibilang, jadi kita mengenal Allah itu melalui Yesus. Jadi nggak ada bisa yang menghampiri Allah kalau kita nggak melihat Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Ya. Dikatakan di situ kepada si Filipus, karena si Filipus ingin melihat Allah. Yesus bilang apa? Filipus, sekian lama kau bersama-sama dengan aku. Kau melihat Allah, ketika kau melihat aku, kau sudah melihat Allah, katanya. Oh iya, tuh. Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Iya, ada ayatnya itu. Filipus itu. Betul juga saya catat ya. Makasih Pak ya. Ilmu semua nih, silakan. Ya.
Ya makanya kalau kita pingin mengenal Allah, mengenal Bapa itu ya kita mengenal Bapa itu melalui pengenalan kita kepada Yesus. Itu jelas sekali di Yohanes 14 ayat 8 sampai 10 itu. Jelas sekali. Boleh saya jawab? Le? Boleh saya jawab? Silakan. Nah, dalam Yohanes 14 ya, Yohanes 14 seperti yang dibilang Le tadi, Yohanes 14 ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, mengapa Yesus mengatakan telah melihat aku, telah melihat Bapa? Ini jawabannya, Le. Dalam Ibrani 1 tadi dikatakan, dalam Ibrani 1 dikatakan begini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi karena dia adalah gambar wujud Allah, makanya kalau kita melihat Yesus, melihat Bapa. Itu satu. Yang kedua, Ya. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15 mengatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita melihat Yesus, berarti dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Makanya kalau kita melihat Yesus, melihat Bapa. Iya, jelas berarti kan kalau kita ingin mengetahui Bapa itu siapa, berarti kita harus melihat Yesus. Berarti Yesus dan Bapa itu adalah satu. Oke, bukan begitu maksudnya, Le. Bukan berarti dia satu individu, bukan. Bukan begitu. Saya kasih ilustrasi gambarnya. Aku tanya dulu. Nanti jangan salah diartikan kalau Bapa memperanakkan berarti Bapa yang melahirkan anak. Bapa yang melahirkan anak berarti gelar Bapa itu kalau di dalam secara jasmani itu laki-laki. Laki-laki melahirkan, ada nggak ceritanya laki-laki melahirkan seorang anak? Nggak ada kan? Baik. Nah, kemarin kita ada di room saya itu ada seorang wanita yang melahirkan, justru di dalam di Al-Qur'an dikatakan bahwa ada dicatat di dalam Al-Qur'an justru Tuhan itu sebenarnya adalah perempuan. Nah, tapi saya ayatnya nggak mencatat. Pakai Al-Quran, Pak. Bagaimana Ya, Pak ada pakai perempuan, Al-Quran Pak. diskusi sama itu perempuan Ada stres perempuan itu. kemarin. Itu perempuan stres itu. Kalau bawa sama saya nikahi dia itu biar dia stresnya hilang. Nggak ada begitu. Iya. Nggak ada di Islam itu sudah katakan lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, sementara paham Bapak ini gini, sementara paham Bapak Mr. Botak ini bahwa Yesus itu adalah Bapak itu sendiri karena merujuk kepada Filipus, ketika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Itu maksudnya melihat kemuliaan Bapa yang ada pada Yesus. Karena Yesus ini keluar dari cahaya. Begitu sebagaimana dijelaskan Ibu Rosi tadi, mudah mengerti. Sama Bapak Jospen tadi. Karena begini kan, karena sistem melahirkan itu berarti keluar, dia keluar dari Bapa, ya kan? Dia keluar dari Bapa. Nah, Bukan begitu, bagaimana Bu? Dia keluar dari Bapa. Ibu luruskan Bu, kalau apa, silakan Bu. Ya, sebentar. Saya sebentar, Ibu Rosi. Boleh saya dulu komen, Ibu Rosi? Iya, silakan. Baik, begini Pak. Hawa keluar dari Adam. Hawa itu keluar dari Adam. Tetap, artinya dia adalah bagian dari Adam. Ketika Adam mengatakan dalam Kejadian 3 ya, Kejadian 2 ya, dikatakan begini. Sebentar ya Pak ya. Nah, ini. Ya. Di ayat 22, Kejadian 2 ayat 22.
Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia, itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah sekarang, Adam itu laki-laki, bukan perempuan. Tapi dia mampu mengeluarkan Hawa. Dia mampu melahirkan Hawa. Dia mampu memperanakan Hawa. Nah sekarang, kemudian kadang-kadang ada orang bilang, kadang-kadang ada orang bilang begini, kalau begitu karena Yesus adalah firman yang keluar dari Bapa, apakah berarti Yesus Bapa nggak punya firman lagi karena kehilangan firman? Kadang-kadang ada yang bilang begitu. Nah sekarang ayat 23 ya mengatakan begini, lalu berkatalah manusia itu, ya, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Nah sekarang saya ingin bertanya, apakah ketika Yesus menciptakan Hawa dari tulangnya Adam, Adam kehilangan tulang enggak? Enggak ada kehilangan. Apakah ketika Hawa diambil dari dagingnya Adam, apakah dagingnya Adam kehilangan daging? Enggak. Tetapi sempurna dia apa? Kodratnya itu sama seperti Adam, manusia. Nah, jadi ketika Bapa memperanakan firman, dia akan sama seperti apa? Kodratnya Bapa, nggak berbeda. Makanya dalam sini dibilang begini ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Perhatikan di ayat 2, ada kata ganti ia. Kata ganti ia ada. Jadi firman ini adalah entitas. Dia makanya digunakan dalam ayat 2 kata ganti ia. Itu. Ya, nanti jadi kasih berbeda. lagi penjelasan sedikit-sedikit Pak Jospen. Iya. Jangan terlalu Silakan, panjang. Soalnya silakan. Bapak ini kayaknya kalau panjang-panjang dia bingung. Dia mesti sedikit tapi jelas. Karena Bapak ini saya lihat dari cara wajahnya ini memang orang-orangnya pemikir. Begitu. Silakan Pak. Luar biasa di sini. Ini kita ilmu di sini sebenarnya. Saya hanya mengambil ilmu dari sini. Bukan masalah perbedaan itu sudah biasa. Tapi ilmu yang saya dapat dari sini. Begitu. Silakan Pak. Baru nanti Bu Rose luruskan. Silakan Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, kan kalau tadi kan udah dikatakan. Nah, coba pernah nggak kalian coba pegang rusuk kalian dan coba tanya ke dokter, tulang rusuknya laki-laki coba dihitung dulu, kiri kanannya ada yang ini nggak? Ada yang bengkok nggak? Ada yang kurang nggak? Pernah nggak dicek? Saya jawab, Nah, Pak. Saya jawab. Iya, logika juga ya. Ya Saya logika jawab, juga Pak. dong. Iya, saya jawab. Nah, begini Pak, dengarkan. Selama ini saya selalu diajar bahwa ketika Hawa keluar diambil dari tulang rusuknya, itu kehilangan satu katanya. Tetapi ingat, di dalam ilmu anatomi manusia nggak ada yang hilang Pak. Yang sebenarnya. Tanya dokter, kalau ada di bawah ini tolong kalau ada dokter anatomi yang mengetahui anatomi manusia, tolong kasih tahu apakah ada yang hilang salah satu berbeda jumlah tulang rusuk sebelah kiri dan sebelah kanan, tolong kasih tahu. Tapi kalau nggak ada, iya betul. Coba cek di Google. Jumlah tulang rusuk laki-laki sebelah kiri dan sebelah kanan imbang sama, nggak ada yang hilang. Nah, udah itu enggak? Aku mau hitung dulu coba. Jadi kan gini, kan dok bilang secara pertumbuhan itu juga itu tulang bisa tumbuh juga, bisa tumbuh lagi. Ya. Kalau contohnya kita patah tulang itu bisa ngelem juga sendiri. Nah, itu bisa tumbuh juga sendiri. Karena Tuhan itu juga berkuasa. Jadi kalau memang Jadi ini arahannya diskusinya ini merujuk ke mana ini Bapak? Biar kita dapat poinnya. Soalnya saya jaga di kawan tidak dapat ini sampai di ujung. Kalau Bu Rosi itu memang dia lurus-lurus dan berdata loh. Maksudnya Bapak Jospen sama Pak Mr. Botak ini diskusinya kemana nih? Begitu. Biar kita dapat, diskusinya biar kan ada tidak poinnya.
Tadi dikatakan ada bahwa istilahnya dikatakan bahwa Coba Adam kembali itu pakai lahir ayat lah, kembali. kita bahas Pak ayat yang dibahas tadi di dalam kejadian itu katanya Hawa itu dilahirkan oleh Adam. Ini begini, jangan kita ke perjanjian lama terlalu jauh. Ini masalah Yesus ini, menurut Anda Mr. Botak, bahwa Yesus ini adalah Allah Bapa itu sendiri atau bukan? Seperti yang saya katakan dari awal, Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Nah, Allah Bapa itu sendiri, dia dalilnya merujuk kepada waktu Filipus menanyakan kepada Yesus kan? Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maka Yesus mengatakan, ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Benar? Itu satu. Yang kedua, di dalam Yohanes ada situ kita Sudah, itu satu dulu Pak. Bapak lagi sibuk. Satu dulu biar diluruskan sama Bu Rosi begitu. Silakan Bu Rospi. Soalnya Pak Jospen ini kalau baca satu ayat dia loncat dari Batak, loncat dari Batam, loncat sini, loncat sana. Ini kembali kita kepada model Pak. Coba Bu Rosi tunjukkan bagaimana pendapat Bu Rosi ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Biar kami orang-orang yang seperti awam begini mendapat edukasi begitu Bu. Biar tidak terjerumus ke dalam kesesatan atau paham yang keliru begitu. Silakan Bu. Kalau mau disebut dengan singkat, sebenarnya sebagian dari roh Tuhan atau sebagian dari cahaya itu. Sebagian ya. Oh, sebagian. Berarti pemahaman Bapak Mr. Botak ini salah ya Bu ya? Makanya disebutnya anak karena sebagian. Oh. Gitu. Oh, iya sebagian. Oh. Itu ibarat sampel dengan populasi. Kalau ilmu statistik kan gitu, ada sampel, ada populasi. Nah, itu Pak. Ini bagus nih. Berarti Coba. Bu apa namanya Bu? Cuman kan Bu zatnya homogen Bang. Jadi kan maksudnya diambil dari manapun ya sama aja. Kayak misalnya sampel darah kan diambil dari manapun sama nggak? Ya kan? Akan sama kan? Kalau maksudnya zatnya homogen. Kalau kita mengambil sop ya kan bisa beda-beda, mungkin keambil kentang doang atau wortel doang atau wortel dan kentang. Ini kan bicara terambilnya aja, sebagiannya itu. Ini kan kalau zat Tuhan kan homogennya kan zat cahaya gitu loh. Nah, gimana tuh Pak? Coba. Berarti biar Yesus gampang ini aja bagian nanti, daripada biar Allah Bapa gampang. itu Bu ya? Berarti Yesus ini bagian daripada Allah Bapa itu, berarti ada Iya. dua, ya? Tuhan Makanya sang disebut sumber anak. sama Tuhan yang diutus oleh sang sumber. Betul. Nah, itu Pak, dua Tuhan Pak. Gimana silakan? Itu data. Coba Pak, bagaimana? Coba Pak. kalau Tuhan Yesus, kalau Tuhannya orang Kristen dua, aku nggak mau Kristen juga dah. Kelihatan dua karena yang Karena yang satu nggak bisa dilihat gitu Bang. Tapi kan Aku nggak sumbernya mau sama. kalau dua Tuhan Sama, itu Bang. juga aku nggak mau sembah dong. Kalau Sumbernya sama. yang dikatakan dari awal itu bahwa Tuhan itu adalah Esa katanya, yang ku tahu itu Tuhan itu Esa itu Yesus itu bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Yesus Bapa itu ada di dalam aku ada di dalam Bapa, satu adanya. Tapi kenapa kok jadi Tuhan dua Tuhan? Aku nggak mau jadi Kristen kalau begitu. Yang dimaksud kembarannya Silakan merasa. aja. Oh. Yesus nggak pernah menyangkali Enggak, Bapak. makanya aku nggak mau pahamin itu. Aku nggak mau pahamin itu. Karena kata dari awal itu bahwa Tuhan itu adalah satu. Bang, kalau Yesus turun ke dunia terus Bapak itu nggak ada, berarti surga itu kosong. Gimana Kalau ya, surga Bang? kosong, ibu ngerti tentang adik kuadrat kekuasaan Tuhan nggak? Kalau dia bisa Iya, tidak pernah makanya dibatasi Bapak oleh waktu dan itu- tempat nggak? Bapak itu kan Tuhan yang nggak kelihatan. Yang tidak kelihatan, yang kelihatan itu Nah, Yesus. Tuhan yang nggak kelihatan itu ada di dalam Yesus. Ya. Tuhan yang kelihatan Ya, itu ada di Bapak dalam JO, Yesus. Bapak JO. Udah, Bapak JO. Oh ya. Aduh. Nah, Kok Bapak ini JO? Bang Loding kan tadi penasaran Iya. kenapa kan Tuhan tuh jadi manusia. Nah, sebenarnya ya untuk dari pemahaman Alkitab aja ya Bang ya. Itu karena ada masalah di dalam kerajaan surga. Nih, saya bikinnya gini nih Bang tuh. Oh, ada masalah di kerajaan surga Pak, betul. Ya, ini kan sorry ini Masalah apa?
Sorry ini Masalah apa? Sorry ini Masalah apa? Ibu Rose, coba kita ambil jalan pintasnya dulu ya. Dola, bagaimana pemahaman di Kristen itu ada dua Tuhan? Pemahaman dua Tuhan itu sangat biblika. Karena di Kristen ada Tuhan kelihatan dan Tuhan tidak kelihatan. Jadi di Kristen ada dua Tuhan. Betul Ibu. Iya, yang disampaikan. Aku nggak mau percaya itu. Lah, kok ini kan biblika. Oke, baik. Oke, enggak usah kita pakai internet. Coba kita oke, baik. Kita fokus tadi masalah apa di surga sehingga tadi biar kita dapat poinnya Pak Botak ya. Karena ini juga saya mau dapat masalah surga. Iya, masalah di surga, silakan. Yesus jadi manusia ya, Bang? Kenapa ya? Iya, betul Bu. Iya. Jadi manusia, ya. Iya. Kan saya Ibu ini bersyukur kepada Tuhan loh, sudah cantik, pintar lagi Pak. Luar biasa ya. Ini kan waktu ontologisnya ya, tadi kan saya urutin ya ayatnya kan. Nah di sini nih ini ada pemberontakan dari salah satu malaikat. Saya urutin Bang. Pemberontakan. Iya pemberontakan. Pemberontakan, iya besar. dari malaikat. Itulah Lucifer kan? Betul, jabatannya adalah Betul Pak, Imam itu. besar. Jabatannya itu imam Tuhan. besar. Imam besar agung. Silakan Pak, silakan. Aduh, Tuhan Imam besar agung. Itu Yesus Imam besar agung. Aduh. Ya. Aduh, aku udah stres Siapa ini lah. bilang? Mr. Imam besar Loading. agung. Mr. Loading, aku udah stres Mr. Loading. Ya saya cuma data, saya butuh ilmu Pak. Bang, Silakan Imam selesaikan. besar agung. Saya data saya. Iya, Yesus itu menjadi imam besar agung ketika dia membawa darahnya ke ruang kudus. Menurut peraturan Melkisedek baru dia sah. Sebelum dia menyerahkan darahnya, dia belum sah menjadi imam besar agung. Ini peraturan Itu, Melkisedek Pak. mengharuskan dia membawa darahnya ke ruang kudus. Baru Yesus bisa menjadi imam besar. Jadi menggantikan imam besar yang Lewi ini, Bang, dan imam besar yang di sorga. Sebenarnya gitu. Kenapa Tuhan Yesus maksudnya menjadi manusia, menggantikan peranan imam besar Lewi dan imam besar yang di sorga, Bang. Gitu. Imam Dan besar yang di sorga tuntutan dari siapa? Imam besar ini, tuntutan dari imam besar ini adalah darah Yesus. Ini si pemberontak ini, Bang. Ini ibaratnya kalau di kerajaan kan biasanya patih memberontak kan, patih, panglima ya, sekelas itu ya, Bang. Nah, ini kan Imam besar di sorga siapa? Sebentar, Bang. Jadi ini pemberontakan ini Enggak, aku mau nanya. orang Aku besar. tanya dulu, Ibrani 7 bilang dia itu raja imam besar itu siapa? Ibrani 7 bilang dia raja besar. Kalau enggak, aku tanya dulu, imam besar di sorga itu siapa imam besarnya? Imam besar di sorga. Ya ini yang kemudian kita kenal sebagai iblis. Jadi sebenarnya iblis ini malaikat yang baik ya sebenarnya. Iblis. Iya. Dia bukan imam Yang gini, Bang. Yang gini, Bang. Ini emang pelajarannya agak dalam, Bang. Ini sebentar. Enggak, itu dia bukan imam besar. Dia itu malaikat dia itu yang anaknya dipuji Bapa Surga, Tuhan. dia anak juga, Dia itu malaikat dia yang anak. paling disanjung Tuhan. Malaikat yang paling Nih. pintar. Dia bukan Bang, imam jabatannya. Imam Bang. itu enggak ada di sorga. Bang gini ya. Bang semua Kok menggantikan? malaikat itu kan Masa digantikan? benar, Bang. Aduh. Karena jangan gini loh, jangan karena Anda nggak bisa menangkap nalarnya Anda bilang jadi bukannya berarti itu salah, bukan gitu dong. Karena Anda nggak bisa menangkap nalar ini ya jangan bilang gitu. Jadi gini, jadi sebenarnya malaikat-malaikat Jadi itu kalau adalah ada imam, ya udah gantian udah ngomongnya deh. lawak aja. ya, aku cuma mau nanya. Kalau ada imam, jadi yang mau diimamin itu siapa? Bang, imam ini mau Siapa yang mau diimamin di surga? Imam ini hanya mau lengser, kan dia juga anak Tuhan, Bang. Dia juga anak Bapa Surgawi loh. Malaikat-malaikat ini kan disebut anak-anak Siapa anak Bapa Tuhan? Surgawi juga. Malaikat bukan anak Tuhan loh. Para malaikat itu disebut anak-anak Tuhan juga, Bang. Dia nggak bisa mencerna, Bang Loading. Dia udah pusing. Aduh. Oh, Iya. sorry. Tunggu. Siap. Kamu pernah baca kitab orang jujur nggak? Ya, Oh, kitab orang jujur, Bu. Pernah baca Ih, kitab luar orang biasa jujur nggak? ini. Pernah, Bang, cuman nggak full. Gak pernah Bang, baca ini kitab orang data jujur ini nggak? datanya semua yang saya sebutkan ada di Ya? Alkitab, Bang. Saya semua datanya ada di Alkitab, bukan Sekarang- ngomong doang.
Kalau mau dalam, kalau kita mau dalam bahasnya, aku bahas dalam kitab orang jujur yuk. Wih, luar biasa ilmu Bapak ini ya. Di Alkitab dulu, Bang. Sekarang saya tanya gini, Bang. Peraturan Melkisedek itu artinya apa? Makanya, ya. Peraturan Melkisedek itu apa artinya? Tunggu dulu. Gini, peraturan Tunggu dulu. yang mengatur, siapa Kalau yang kamu diatur bicara dulu. tentang anak Tuhan, Bang, peraturan Melkisedek tunggu itu dulu. siapa Kau yang bicara mengatur, tentang anak siapa yang Tuhan. diatur, ayo. siapa yang diatur dan mengatur? Iya, kan ada disebut peraturan Melkisedek. Aduh. Artinya Kita apa? buka kitab orang jujur dulu yuk. Yuk kita buka kitab Bang, orang jujur yuk. Yuk kita buka nggak. kitab orang jujur yuk. Bahas itu dulu lah, Bang. Peraturan Yuk, kita buka Melkisedek yuk. artinya apa? Kita buka dulu kitab orang jujur yuk. Kalau kita bicara tentang anak Tuhan yuk. Yuk. Gak mau deh. Bukalah. Oh, gak deh. Bang, mana datanya? Buka. Mana datanya? Enggak, kamu masih bicara tentang anak Tuhan. Anak Tuhan itu kamu pikir malaikat itu anak Tuhan? Malaikat juga disebut anak Tuhan, tapi Malaikatnya malaikat, anak Tuhan tapi beda dia lagi. juga disebut- Ya udah, kalau anda mau ngomong aja sendirilah. Makanya buka dulu kitab orang jujur. Kamu baca kitab orang jujur dulu. Gak sempat, Bang. Kok pakai cadar? Saya tanya, peraturan Melkisedek artinya apa? Anda aja kayak gini nggak bisa Anda jelasin, nuduh-nuduh saya. Kalau saya bisa jelasin. Ya. Ketawa-ketawa aja Bisa nggak loading, bisa ngasih narasi. Ngasih narasi. Kita bisa ngasih narasi. Cuman kalau kamu bawa kepada tentang Ya anak udah, jelaskan aja, Tuhan, Bang. Jelaskan aja. apa yang mau dijelaskan? Kita bicara tentang apa tentang arti dari imam peraturan yang Melkisedek? diimamin itu yang ada itu raja, yang ada itu yang ada itu Allah itu yaitu Allah itu yang di sorga itu penyembahan, nggak ada perlu imam, nggak perlu diatur di situ. Ya udah, udah, kalau nggak memang tahu. udah pujian penyembahan di situ. Ada imam, Bang, di kerajaan sorga. Namanya imam besar yang maha tinggi. Ada, Bang. Siapa di sorga yang dilengserkan itu? Maksudmu si Lucifer itu imam besarnya dulu? Jadi memang tadinya imam besar. Iya. Yesus menyebut dia sahabat. Tahu nggak, Bang Loading? Yesus tuh menyebut dia sahabat. Karena dia mengatakan imam besar. Yesus menyebut Lucifer itu sahabat. Iya, teman. Kalau di Zakaria 13 ayat 7, jadi Wih, luar ya, biasa ini Lucifer Pak. menyebut Data Yesus kan ini Pak. Data ini. Oh, Nah, Oke, saya Bapak kasih mana datanya data? ya. Coba, Bapak Oke, saya kasih maksudnya datanya Bapak ya, bantai saya kasih ibu ya. dengan data. Masa Sebentar, sih orang sebentar. laki-laki kalah Kamu sama jangan ibu ngomong masalah dulu. data? Bang Botak jangan ngomong dulu Iya. ya. Jadi kan Siap. Zakaria 13 ayat 7, iblis kan ngomong gini. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Orang yang paling karib denganku. Coba Bang dicek dulu Bang Loading, bener nggak? Oh, Zakaria berapa itu ya? Zakaria 13 ayat 3 13 ayat 7. 7. Iya, pedang bangkitlah. Oh. Dia Tuh, menyebut Bapak Yesus data. orang Bapak yang bisa paling nggak kasih karib data? denganku. Dia menyebut Yesus orang yang paling karib denganku. Makanya di perjanjian baru kan itu mengatakan malam ini tergoncang imanmu, kan? Benar kan? Itu. Coba Bapak, macet dia, Bu. Satu lagi Bang. Macet satu dia, lagi, Bu. Bang. Macet dia, Bu. Bang Loading satu lagi ayatnya. Iya. Ayatnya Siap, di siap. Matius 26 ayat 50. Yesus kan waktu ditangkap oleh para Iya. ini ya, serdadu dari Bait Suci dan didatangi Yudas kan. Dia bilang gini kepada Yudas. Yudas kan dirasuk iblis berdasarkan Yesus bilang gini, hai teman, untuk itukah engkau datang? Dia memanggil si Lucifer ini teman. Memang karena mereka dulu Oh, besti di iya. surga. Besti, astaga, besti. Cie, Bapak tidak tahu kalau Yesus punya besti Lucifer. Coba Cie, dicek dulu Bang, Matius 26 ayat 50 benar nggak saya kasih dia panggil teman? Ya, Matius berapa, Bu? Besti 26 ayat 50. besti yang ngamuk ya.
Coba kita baca. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman." Oh iya. Luar biasa, cie. Bapak tidak tahu Yesus punya bestie Lucifer, cie. Catat, Pak. Saya Bang catat. Loding itu waktu di Iya, Bu. Itu waktu Aku di sorga. cemburu loh. Waktu di sorga, Aku yang Bang. bestian sama Yesus kok. Itu waktu di sorga kok mereka dia besti. yang mau itu kecemburu lah. Iya, bestie. Ini kan Waktu di sorga data, besti. bukan prasangka ibu. Betul. Ini data. Ini data, Bapak. Data. Makanya itu saya buat tema Data saya dari mana? Nggak ada- Oten. nggak ada- Dengar. nggak apa-apa dia terbicara. Dengar, Pak. Ya, dengar, Pak. Makanya saya buat tema saya Oten bingung dengan Bibel. Oten itu oknum Kristen. Jangan-jangan Bapak ini termasuk. Soalnya Ibu di atas pakai data loh, Ibu Ros ini. Data dari tadi yang dia kasih. Kalau Bapak cuma hehe. Cuma ketawa dari tadi. Ah, kan ketawa lagi dia. Coba Bapak kasih data, coba. Coba Bapak kasih data, coba. Bapak kasih data, coba. Bapak dia baru tahu, Bu. Dia baru tahu kalau Yesus itu bestian sama Lucifer, Bu. Dia baru tahu itu. Kasih dulu di mana? Di Dia mana baru tahu. datangnya bestinya? Hah? Di Jakarta tadi. Di mana Ya datanya? apa? Jakaria tadi. Jakaria tadi. Wahai pedang, bangkitlah. Memang Kan? Yesus pedang. Hilang. Kabur dia. Kabur. Sesat. Iya. Jangan sabar. Tahu nanti orang ndak ada baru kau ngamuk. Kabur dia sesat dari tadi di sini cuma cengar-cengir. Makanya saya mau Bapak tadi itu Bapak lawan pakai data begitu. Bapak kan orang cerdas. Makanya saya suruh Bapak lawan pakai data tadi. Aku rabun baca kitab jam segini, Mbak. Ini Bukan. malam. Iya, maksudnya Bapak kasih data sama dia. Saya dari tadi itu dukung Bapak, cuma Bapak tidak tahu saya punya pola tadi. Makanya saya tombol ketawa begini kan. Masa Yesus Yesus besti dengan iblis kan tidak mungkin kan? Dia melawan iblis kan? I'm sorry to sorry, Mr. Loading. Dong. Minta maaf dong, minta maaf, aku nggak ngerti Anda. Minta maaf ya. Iya, tadi makanya saya mau kan tidak mungkin juga Yesus bestian sama Lucifer, tidak mungkin kan, wong orang bermusuhan kok, yang satu iblis, yang satu juru selamat, benar tidak, Pak? Cuma tadi saya pancing agar dia dari tadi mau kabur, cuma saya sengaja tahan biar Bapak hajar dengan Bibel begitu. Cuma Bapak tidak tahu kunci-kunci saya. Makanya mulai malam ini Bapak siap ya rawat nginap di komal saya ya. Biar kita Jangan dong aku. Aku udah mau tidur. Oke, siap. Ya sudah Bapak istirahat ya. Bapak istirahat dengan tenang. Ya, semoga amal ibadah diterima ya. Ya, siap Bapak, siap. Ya Pak, iya makasih. Siap. Kalian pula di bawah sibuk. Ini Komal bagaimana kok jadi biarkan saja dulu mereka sesuai tema kan. Perhatikan tema itu kalau sudah diganti Oten masing-masing menjelaskan Bibel, masing-masing bingung. Sampai dapat istilah baru kan. Di sini Komal-Komal memang khusus yang tidak waras kita jadikan waras. Jadi kalau ada Oten yang waras bukan di sini Komalnya. Gitu. Kan? Memang tidak waras mereka semua itu. Masa Yesus bestihan sama iblis? Yang penting dapat fiti kan? Begitu. Oh ternyata Yesus itu bestian sama iblis. Besti. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga Allah ampuni kita. Oke. Pasien selanjutnya. Ronde kedua.